Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sikap Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menawarkan jasa pinjaman dari perusahaan fintech atau pinjaman online menuai protes karena dinilai dapat membuat mahasiswa berpotensi terjebak dalam lingkaran hutang. Wakil Rektor ITB memberikan penjelasannya dan berikut liputan Rifki Nafis dan juru kamera Bayu Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat. Terkait dengan opsi pembayaran UKT di kampus ITB hingga saat ini masih terus bergulir. Kemarin juga ada mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi ataupun rasa protes mereka. Dan saat ini kami akan mencoba untuk berbincang dengan pihak dari kampus ITB itu sendiri. Bersama kami sudah ada Bapak Muhammad Abdu sebagai Wakil Rektor Bagian Keuangan dan juga Perencanaan ya Pak. Ya. Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan polemik yang sedang berjalan saat ini, pihak ITB secara resmi menanggapinya seperti apa Pak? Ya, pertama tentunya kami sangat sayangkan ya ini terjadi, dan tentunya kami mohon maaf ya ada riak-riak seperti ini. Ya tentunya kami sebenarnya melaksanakan hal yang harus kami laksanakan. Mungkin kami kurang sensitif ya dalam bagaimana kita bertindaknya gitu. Padahal ini adalah suatu hal yang memang seharusnya dilakukan, tetapi mungkin masyarakat mungkin belum siap untuk bisa memahami ya apa yang kami lakukan tersebut, dan tentunya ini perlu upaya komunikasi ya. Ada banyak anggapan Pak terkait dengan niat ITB kan sebetulnya untuk membantu mahasiswa, tapi ternyata dalam anggapan banyak pihak justru ini menyulitkan dan berpotensi melilit utang mahasiswa. Seperti apa ini sebetulnya Pak? Ya betul, jadi kan membantu mahasiswa itu banyak cara gitu kan ya. Dan ini salah satu cara yang disebut tadi dipermasalahkan, yaitu melalui fintech ya. Dan saya pikir ini juga tentunya tergantung kepada mahasiswa atau orang tuanya. Pilihan kan ada di mereka, bukan kami yang mengharuskannya ya. Tentunya alternatif-alternatif yang sebenarnya sebelum ini pun sudah dilakukan, misalnya beasiswa, cicilan, pengurangan begitu ya, ataupun kerjasama dengan perbankan. Ya, dan ini kan non perbankan begitu ya, tentunya itu alternatif semua dibuka dan tentunya dikembalikan kepada orang tua atau mahasiswa untuk memilihnya. Berarti kan secara fakta masih ditemukan banyak mahasiswa yang ternyata mengalami kesulitan dalam keuangan. ITB sebagai institusi pendidikan yang juga tentunya bagian dari pemerintahan, bagaimana solusi yang disarankan? Kenapa masih terjadi ini mahasiswa yang banyak masalah keuangan tapi ternyata sudah masuk ke dalam kampus itu sendiri Pak? Ya dari awal memang kita sebagai, terutama ya kalau saya juga orang tua ya, tentunya kita juga harus bisa melihat sejauh mana kemampuan kita ya untuk itu. Dan tentunya sebenarnya selain itu kita bisa upayakan upaya-upaya yang lain. Kalau kita memang ingin ya melakukan sesuatu, pasti jalan lain banyak sekali dan itu harus diupayakan. Dan saya pikir kita harus apresiasi kepada orang tua yang sudah melakukan itu. Misalnya kalau ada yang mahasiswa sebenarnya ini potensi ya, pintar dan seterusnya, yang perlu dibantu ya kita bantu sebenarnya kan. Dan ini artinya bukan hanya negara saja, tetapi kan masyarakat juga seharusnya. Alumni misalnya kan bisa menyediakan bantuan-bantuan seperti beasiswa kan, atau misalnya mereka kerja di perusahaan-perusahaan alumni, itu bisa juga kan, bahkan mungkin kadang-kadang menjadi lebih mendidik ya bagi mahasiswa tersebut gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar kita memberikan begitu saja, misalnya gratis segala macam, kadang-kadang kan tidak mendidik juga ya. Dan saya pikir itu hal-hal yang mungkin perlu kita coba bangkitkan ya, semangat bahwa ada yang memang perlu kita bantu, tapi ada juga yang memang harus berupaya. Dan itu dia pemirsa perbincangan ataupun wawancara kami dengan Muhammad Abdu sebagai Wakil Rektor Bagian Keuangan, Perencanaan dan juga Pengembangan Kampus ITB Bandung. Namun selain itu kami juga akan mencoba untuk berdiskusi, berdialog dan juga mewawancarai dari mahasiswa ITB itu sendiri terkait dengan polemik yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan nasional. Kan kita sempat juga mendengar pernyataan dari pihak kampus, dari pihak ITB sendiri. Anda sebagai mahasiswa mendengar respon yang pihak ITB ini mengatakan masih mencoba untuk mengupayakan, kemudian juga sebetulnya ada banyak opsi-opsi lain dalam pembayaran, itu seperti apa ini? Oke, tadi mendengar konferensi pers dari pihak ITB gitu ya, sebenarnya ada kekecewaan gitu terhadap isi konferensi pers di mana pihak ITB ini seperti ya mencoba bermain aman gitu, tidak bisa memberi suatu jawaban yang konkret karena dari beberapa hari kemarin ada pertemuan dengan rektorat di mana ya mereka membicarakan kayak
rencana adanya pendataan ulang terkait kesanggupan pembayaran, adanya rencana skema-skema lain yang sangat disayangkan di sini ya ITB itu masih main aman gitu dengan menjawab pertanyaan yang emang sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya gitu, tidak memberikan jawaban konkret terkait tentang dunia pendidikan disentuh oleh suatu hal yang berbau tentang pinjaman online yang berbunga. Karena padahal sudah di-state bahwa di UU Dikti Pendidikan Tinggi kalau nggak salah nomor 11 tahun 2012 terkait tentang mahasiswa itu berhak untuk mahasiswa yang tidak mampu membayar itu berhak untuk mendapatkan pinjaman yang tidak berbunga seperti itu. Jadi menurut aku sedih sih melihat keadaan ITB saat ini yang sebenarnya ini cuma menurutku gunung es sih Mas. Dari ini cuma permukaan yang mana sebenarnya kasus PTNBH, kasus pinjaman berbunga ini bukan cuma ITB sebenarnya, tapi rata-rata kampus yang berbadan hukum atau PTNBH itu sekarang udah nggak pantas menurut aku menyandang nama negeri karena bahkan udah lebih mahal dari swasta. Gitu. Terima kasih Fajrin atas keterangannya. Dan itu dia tadi pemirsa bagaimana perbincangan kami tidak hanya dari pihak kampus yang sudah kami wawancara bersama dengan wakil rektor, kemudian juga kami menanyakan pendapat ataupun tanggapan dari mahasiswa ITB itu sendiri yang mana mereka juga mengatakan memang ini kondisi yang memberatkan mahasiswa dan beberapa dari mahasiswa ini menilai bahwa ITB sudah mulai lepas tangan. Namun kami masih akan terus mengikuti perkembangan dari kasus yang saat ini masih dikatakan terus ditangani. Dan untuk itu dari Bandung, Jawa Barat, Rifki Nafis Basya, Bayu Ramdhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.